Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya sharing bisnis pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Teman-teman sekalian, salah satu keahlian yang harus kita miliki dalam memulai bisnis, yakni kemampuan untuk mendokumentasikan atau mendelivery dokumentasi, project bisnis kita. Salah satunya yakni bisnis plan. Ini contoh bisnis plan yang kita buat. Jadi bisnis plan itu gambaran usaha yang dia bangun. Kenapa perlu bisnis plan? Bisnis plan itu adalah media komunikasi kita kepada calon investor dan banyak hal lah, baik itu pemerintah, termasuk juga kepada, stakeholder, supplier, bahkan ke konsumen. Jadi teman-teman sekalian, bisnis plan itu amat penting karena ini gambaran bisnis semuanya terlihat dari sini. Saya kemana mana selalu mempresentasikan bisnis plan ini sebagai sirkah ya, yakni untuk menggait sohibul mal supaya mereka mau tertarik investasi di usaha, budidaya atau Utamart ini. Apa sih Utamart itu teman-teman? Utamart itu bisnis yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan. Ada 2 bisnisnya, yang pertama yakni sektor pemasaran. Jadi mengakomodir 40 nelayan tangkap yang berada di Teluk Worada. Ikannya kita beli, baru kita pasarkan, jadi ikan-ikan segar. Dan yang kedua, yakni bergerak di marine aquaculture, yakni, budidaya air laut. Apa yang kita budidayakan? Sementara yang kita budidayakan yakni kerapu dan lobster untuk kebutuhan pasar lokal maupun pasar ekspor, dengan tujuan memaksimalkan potensi Teluk Worada. Jadi teman-teman sekalian perlu kita ketahui bahwa di Kabupaten Bima itu memiliki salah satu teluk terbaik. Teluk apa itu? Yakni Teluk Waworada. Jadi Teluk Waworada itu luasnya luar biasa, cuman pemanfaatnya belum maksimal. Dalam arti, eee, hanya sedikit orang yang bermain di sektor memanfaatkan potensi perikanan dan kelautan. Data yang saya dapatkan dari 80% lautan, kontribusi terhadap pangan manusia atau pangan dunia itu baru 2%, artinya amat sedikit orang yang bermain. Jadi, saya sebagai khalifah fil ard yang ditunjuk Allah untuk memanfaatkan bumi ini, dituntut untuk memanfaatkan laut ini sebaik mungkin, tanpa merusak. Jadi, salah satu yang, kita laksanakan yakni menggunakan konsep keramba jaring apung. Eee Kita budidaya dengan menggunakan keramba jaring apung ini konsepnya mudah dan insya Allah alatnya juga bagus ya. Selain lautannya yang bagus, menggunakan KJA itu, banyak ya, eee, sukses ya dilakukan. Jadi beberapa banyak toko juga yang udah berkunjung di keramba kita ini. Ini teman-teman yang kita miliki 26 kotak ya, 3 kali 3 ini semua masih baru teman-teman sekalian. Ini kita isi dengan budidaya pembesaran ikan kerapu. Ini teman-teman cukup indah, bisa lihat teman-teman gambarnya, airnya yang begitu jernih. Apa saja yang kita budidayakan di sini, yang kita budidayakan atau yang kita besarkan yakni kerapu cantang ya. Kerapu cantang ini umur 6 bulan, bobotnya bisa 0,8 sampai 1 kilo. Kerapu cantang ini yang paling banyak dicari oleh eksportir atau negara-negara pengkonsumsi ikan. Nah, kayak Singapura, Cina, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Ini konsumsi ikan kerapu yang paling dicari itu luar biasa, teman-teman. Karena mereka meyakini bahwa ikan kerapu itu manfaatnya besar. Apalagi omega 3 cocok untuk pertumbuhan atau menambah kecerdasan anak. Dan makanya orang tua investasi terbaik kepada anak kita yang masih umur kecil, pertumbuhan itu ya mereka suruh makan ikan kerapu, insya Allah tingkat kecerdasannya akan insya Allah naik.
Selain kerapu cantang juga kita membudidayakan kerapu cantik. Kalau kerapu cantik ini dia pertumbuhannya lebih lama, cuman harganya lebih 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 mahal daripada, kerapu cantik gitu. Eee, Selain yang kita budidayakan kerapu, kita juga membesarkan lobster ya teman-teman sekalian. Perlu teman-teman ketahui, jadi lobster itu salah satu komoditas budidaya yang paling mahal, mahal menurut saya. Harganya itu berkisaran 500 sampai 1 juta harga lobster. Namun, di Indonesia sendiri, memprihatinkan ya, istilahnya masih amat sedikit orang yang bermain di sektor budidaya lobster ini. Kalau kita berkaca dari Vietnam, Vietnam tuh luar biasa udah berhasil terus membesarkan budidaya. Padahal apa coba? Ini harus challenge ya, saya men-challenge diri saya. Kita nggak boleh kalah lah dari Vietnam. Vietnam itu istilahnya baru kemarin sore lebih duluan merdeka Indonesia, mereka pernah belajar dari Indonesia, tapi kenapa mereka bisa lebih maju? Nah, ini ada something, ada sesuatu yang salah pada diri kita. Ini yang menjadi tantangan kita bagaimana kita memanfaatkan alam. Mereka itu bibitnya teman-teman itu berasal dari Indonesia, salah satunya di Teluk Worada, Bima, NTB itu benihnya dari sini. Paling nelayan dapat 10.000, terus yang jual paling dia dapat 20 sampai 30 keuntungannya. Tapi nilai tambah dari itu mereka luar biasa yang didapatkan oleh, Vietnam. Ini perlu kita challenge ya teman-teman. Jadi saya menggambarkan itu lewat bisnis plan, saya menggambarkan itu. Nah, terus saya menggambarkan, keunggulan investasi di Utama seperti apa. Pertama, Utama itu perusahaannya berizin, bukan abal-abal, izinnya lengkap, terus pengalamannya udah lebih dari 5 tahun. Yang ke yang kedua, selama 2 kali budidaya menggunakan konsep syirkah. Kita tetap menggunakan konsep syirkah. Kenapa syirkah? Kenapa nggak sumber pendanaannya di bank aja, Bang? Dan kan ada bunganya itu pasti. Kalau sistem syirkah itu bisa lebih mahal loh, Bang. Enggak. Kita prinsipnya dalam berbisnis itu paradigma kita adalah paradigma Islam, ekonomi Islam. Jadi setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam Islam jelas menggunakan bunga itu adalah riba. Jadi sumber pendanaan kita sebaiknya harus sesuai dengan aturan Tuhan atau yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Makanya konsep firqah. Terus bekerja sama dengan perusahaan eksportir kita juga udah bekerja sama. Terus bisnis kita berbasis syariah mengejar barokah. Selain barokah kita juga mengejar profit sharing, insya Allah. Nah, selain itu juga kita semakin seiring pengalaman kita mengupgrade terus fasilitas dan lain sebagainya agar lebih baik lagi. Jadi, investasi eee, di Utama itu insya Allah lebih aman kalian ya. Ini kita telah memiliki keramba dengan nilai aset 1,5 miliar, terus perahu 30 penyempur dan lain sebagainya. Itu asetnya. Jadi investasi terbaik tuh lihat aset yang dimiliki. Jangan sampai dia menawarkan keuntungan yang besar, cuman aset dia itu tidak ada. Ini juga perlu kita selidiki. Jadi kalau mau investasi selain dia menawarkan profit berapa, nah kita lihat dulu apakah usahanya real. Dan utama jelas real, asetnya juga udah besar. Kalian. Ini analisis kita, analisis keuangannya, jadi potensi bagi potensi penjualannya 319 juta, terus labanya dari satu periode itu bisa 150 juta. Jadi kalau kita bagi hasil 70 per 30, 70 itu 117 juta untuk, pengelola dan pemodal itu sekitar 50 juta. Jadi 50 ini kita breakdown dalam lembaran saham senilai 10 juta, jadi potensi bagi hasilnya 2 sampai 3 juta. Hitungan saya tuh 3.340.000 rupiah. Ini jadi, lama investasi eee, 8 bulan sampai 10 bulan, jadi kita, eee, ya lama investasi segitu teman-teman sekalian. Menggunakan konsep akad syirkah musyarakah, Hutamart itu sebagai pemodal sekaligus pengelola dengan kumpulan dari pemodal. Jadi teman-teman yang mau ikut investasi 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai totalnya sekitar, 100 sampai 150 juta. Jadi gitu kumpulan beberapa orang pemodal dengan kita, kita sebagai pengelola, itu teman-teman ya.
Oke teman-teman sekalian, kita lanjut di part 2-nya. Ya. Selain kita telah menggambarkan tadi ya, utama, terus analisis keuangannya, laba, penjualan dan lain sebagainya, kita juga menawarkan tadi konsep bagi hasil ya. Teman-teman sekalian, yakinlah dalam memberikan presentasi bahwa ya tadi salah satunya konsep saya kan konsep bagi hasil ya 30 untuk pemodal, 70 untuk pengelola teman sekalian. Jadi kita menampilkan ini sehingga dibaca betul oleh calon investor kita atau sohibul mal. Kita menggambarkan legalitas kita, proyek ini dilaksanakan langsung oleh tim internal Utamat yang bergerak di bidang perikanan yang telah mendapat izin usaha budidaya, rapu, terus manajemen dan sumber daya kita gambarkan pada proyek ini dimanajemen oleh tim Utamat yang lulusan S2 manajemen, terus yang punya pengalaman di sektor budidaya. Pasarnya kita telah menjalin kerjasama dengan buyer ekspor. Terus untuk pasar lokal juga kita bekerja sama dengan buyer di Bali dan Lombok. Terus untuk pasar kerjasama muat ikan langsung ke Teluk Bawaraja. Resiko di dalam bisnis selalu ada resiko. Resiko itu mekanismenya sesuai dengan ketentuan syirkah. Selama pengelola menjalankan SOP dengan baik dan benar, maka kerugian ditanggung bersama. Salah satunya harus ditanggung oleh pemodal. Teman-teman sekalian, itulah indahnya syirkah. Syirkah itu ya untung ditanggung bersama, rugi juga ditanggung bersama. Beda dengan konsep bunga. Jadi bunga itu rugi ya tetap kita kembali modal orang plus bunganya. Tapi kalau syirkah di situ ya kita sama-sama saling mendoakan antara pemodal dan pengelola. Timnya tim yang profesional juga. Kita gambarkan di sini izin-izin kita tampilkan, terus foto-foto dokumentasi kita dan lain sebagainya. Ini contoh bisnis plan yang selalu saya presentasikan ke calon stakeholder saya gitu. Bahwa Utamart itu seperti ini. Teman-teman sekalian, kenapa saya perlu sharing ini? Eh, eh, supaya menjadi pelajaran buat kita untuk bangun bisnis. Jadi kemampuan mendokumentasikan istilahnya membuat project dalam bentuk bisnis plan itu sangat penting. Karena lewat itu orang tuh bisa tahu apa itu bisnis kita, teman-teman sekalian. Itu amat-amat dipercaya oleh stakeholder kita ketimbang kita cuman bermodal ngomong saja gitu. Beda kualitasnya umpamakan kita ngomong ditambah dengan kita telah menyediakan dokumentasi yang siap dia bawa gitu. Itu akan lebih tingkat kepercayaan akan lebih, oh ini anak nih udah pintar mempresentasikan juga dia pintar mendisplay dalam bentuk ya tadi project business plan tadi. Ini perlu teman-teman belajar. Kalau kita pelajari dari platform-platform crowdfunding pendanaan, mereka membuat bisnis plan tuh lebih indah lagi, lebih lebih bagus lagi teman-teman. Ini perlu kita asah. Nah, contohnya belajar ini ya dari Utamart. Mungkin saya ilmunya masih sedikit, tapi setidaknya berbagi inspirasi kepada teman-teman calon pengusaha. Pintarlah untuk membuat bisnis plan ya, menggambarkan bisnisnya, project masa depannya. Itu mungkin presentasi dari saya. Semoga teman-teman memberikan manfaat. Tujuan saya ingin sharing ilmu sih sebenarnya sekalian. Ayo kita memanfaatkan alam sekitar kita. Ayo kita menjadi muslim yang berdikari. Muslim yang berdikari itu salah satunya yakni dia harus memiliki mental entrepreneurship, yakni mental wirausaha. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.